Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat menjalani Ramadan pada kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Semoga kita disampaikan kepada 30 Ramadan sehingga kita menjadi orang yang bertakwa. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yaitu dinul Islam. Manusia merupakan makhluk Allah SWT dalam bentuk sebaik-baiknya. Di samping itu, manusia dibekali dengan ilmu dan akal serta kemauan. Dengan demikian, dia punya kapasitas sebagai khalifah Allah di muka bumi. Maka dari itu, semua ciptaan Allah di langit dan di bumi adalah untuk manusia. Setelah Allah menciptakan manusia pertama dari tanah, selanjutnya Allah menciptakan manusia setelah Nabi Adam dari saripati tanah, lalu berubah menjadi air mani yang disimpan di rahim, lalu air mani berubah menjadi segumpal daging, terus menjadi tulang belulang, lalu tulang belulang itu dibungkus dengan daging. Akhirnya Allah menjadikannya sebagai makhluk. Dalam ayat 37-39 surat Al-Qiyamah, Allah menegaskan bahwa Dia menciptakan manusia dari tanah dan dari air mani yang hina, kemudian meniupkan roh ke dalam tubuh manusia, lantas menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati. Tujuan penciptaan manusia tentu bukan sebuah kesia-siaan. Sebagai makhluk yang diciptakan paling sempurna dibanding makhluk lain, sudah semestinya manusia mengetahui tujuan penciptaan manusia itu sendiri, yang diharapkan membuat manusia jadi jauh lebih bisa bersyukur. Menurut Islam, tujuan diciptakannya manusia yang pertama adalah sebagai pengurus bumi dan seisinya, atau yang sering disebut sebagai khalifah. Khalifah adalah hamba Allah yang ditugaskan untuk menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan dunia. Hal ini tertuang dalam ayat Al-Quran yang artinya, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu? Orang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Kemudian Allah berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Selanjutnya, tujuan manusia diciptakan berikutnya adalah agar manusia senantiasa mengetahui Maha Kuasanya Allah. Ini meliputi pemahaman bahwa seluruh alam semesta termasuk bumi, tata surya dan seisinya terbentuk atas kuasa Allah. Tujuan manusia diciptakan berikutnya adalah mengemban amanah. Tujuan ini berupa kesanggupan manusia memikul beban taklif yang diberikan oleh Allah. Tujuan penciptaan manusia ini mendidik orang-orang beriman supaya selalu memelihara amanah dan mematuhi perintah tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah Quran Surat Al-Ahzab ayat 72 yang berbunyi, "Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu zalim dan amat bodoh." Berikutnya, tujuan penciptaan manusia yang paling utama adalah untuk beribadah dan bertakwa pada Allah SWT. Manusia pada umumnya diciptakan beribadah kepada Allah. Hal ini sesuai dengan Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Telah dijelaskan dalam surat Az-Zariyat ayat 56 tadi bahwa Allah menciptakan kita manusia adalah
untuk beribadah kepadanya. Allah menciptakan manusia bukan hanya untuk sekedar tidur, bekerja, makan, dan minum, melainkan untuk melengkapi bumi ini dan beribadah kepadanya. Tujuan ibadah itu sendiri karena kita adalah makhluk Allah, kita adalah milik Allah. Allah meninggalkan tanda-tandanya kepada tubuh kita, seperti halnya barang-barang yang kita miliki pasti ada mereknya. Tubuh kita ini juga ada merek yang dilabeli oleh Allah SWT. Jika kita lihat jari jemari kita, maka jika diperhatikan secara seksama, jari jemari itu membentuk lafaz Allah. Pun demikian dengan bentuk telinga kita. Jika kita perhatikan, itu juga membentuk lafaz Allah. Ini menunjukkan bahwasanya kita ini milik Allah, dan hanya kepada Allah lah kita beribadah. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.